Halo semua, selamat pagi. Patrisius Juwandono di sini kembali dengan topik penelitian. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita membuat Likert scale atau skala Likert dan kemudian bagaimana kita menganalisis hasilnya. Tahu ya, Likert scale itu biasanya didahului dengan satu pernyataan, misalnya Patrisius Juwandono orangnya ramah dan menyenangkan. Nah, kemudian di sebelahnya ada 5 pilihan. Mulai dari sangat tidak setuju, netral, setuju, sampai sangat setuju. Nah, seperti itulah penampakan dari sebuah Likert scale. Likert scale digunakan untuk mengukur pendapat dari sebuah komunitas tentang satu hal, atau pandangan atau opini mereka tentang satu hal, dan oleh karena itu berguna bagi kita di bidang humaniora untuk meneliti perilaku sosial sebuah komunitas. Nah, bagaimana cara kita membuat Likert scale dan menganalisis hasilnya? Mari kita simak sajian saya. Ya, ini adalah sebuah Likert scale yang berangkat dari satu penelitian yang bertujuan untuk mengenali atau mengidentifikasi pendapat responden tentang budaya Jawa. Jadi dari tujuan masalah itu bisa dibuat beberapa pernyataan seperti ini tentang budaya Jawa. Kemudian untuk setiap pernyataan itu ada pilihan, mulai dari sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Setiap responden harus memilih salah satu dari kelima pilihan ini sesuai dengan apakah dia bagaimana pendapatnya terhadap setiap pernyataan ini. Jadi kalau yang pertama misalnya, menurut saya budaya Jawa tidak menarik. Kalau dia setuju ya dia tinggal memilih ini. Kalau dia tidak setuju ya dia tinggal memilih ini. Demikian seterusnya sampai pada nomor terakhir. Semua responden harus menjawab dengan cara seperti itu. Nah, kemudian yang langkah berikutnya adalah bagaimana kita menentukan skornya. Jadi mulai dari sangat tidak setuju kita beri skor 1, sampai sangat setuju kita beri skor 5 ya. Kemudian dari sini kita tentukan range-nya, ya, selisih atau jarak. Jadi dia tinggal mengurangi saja, 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Jadi range-nya adalah 4 ya. Dari 1 sampai ke 5 itu ada 4 ya, 4 bilangan ya. Oke. Kemudian kita akan menentukan intervalnya. Intervalnya ya tinggal range-nya tadi dibagi dengan 5 ya, jumlah pilihannya ini menjadi 0,80. Jadi ini adalah intervalnya. Interval itu kita pakai untuk menentukan skornya, skor akhirnya ya. Jadi sangat tidak setuju itu intervalnya adalah mulai dari 1 sampai ditambah dengan 0,80. 1 ditambah dengan 0,80 menjadi 1,80 ya kan. Kemudian berangkat dari 1,80 ini 1,81 ditambah dengan 0,80 menjadi 2,61. Kemudian 2,62 berikutnya ditambah dengan 0,80 menjadi 3,42. Kemudian berangkat dari 3,43 ditambah dengan 0,80 menjadi 4,23, dan terakhir 4,24 ditambah dengan 0,80 menjadi 5,04. Jadi ini adalah interval yang akan kita gunakan untuk menentukan sikap dari responden ketika semuanya sudah ditabulasi. Oke. Nah, seperti itulah cara kita menentukan pernyataan dan kemudian interval dari skornya ya. Sekarang kita berangkat ke hasilnya. Jadi misalnya hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya bisa kita tabulasikan di Excel. Responden, ini kolom responden memuat nama-nama responden mulai dari A sampai G, ini nama-nama orangnya. Kemudian ini adalah pernyataannya, nomor 1 atau seperti tadi ya, sudah saya perlihatkan setiap pernyataannya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Untuk setiap pernyataan maka kita masukkan pilihan dari masing-masing responden. Jadi yang untuk nomor 1 dia ternyata memilih 3, yaitu netral ya. Nomor 2 dia memilih 5,
nomor 3 dia membeli 4, dan seterusnya. Itu kita lakukan untuk setiap responden ya. Jadi kita akan mendapatkan tabel seperti ini. Kolom responden, kemudian ini adalah daftar pernyataannya seperti tadi di sheet sebelumnya ya. Jadi ini adalah pernyataan nomor 1, pernyataan nomor 2, dan seterusnya ya. Kemudian ini adalah apa yang mereka pilih, kita rekam juga di sini, kita masukkan ke Excel juga ya. Oke, kemudian nah dari sini kita akan menentukan 2 jenis analisis. Yang pertama adalah mean. Mean itu adalah rata-rata. Bagaimana kita menentukan mean-nya? Tinggal mengetikkan di sini tanda plus, kemudian average ya. Kemudian tanda kurung buka, kemudian kita sorot layar atau kita sorot sel yang akan kita hitung. Begitu sampai di sana kita akhiri dengan kurung tutup. Nah seperti itu ya. Jadi langsung kelihatan min-nya adalah 3,57 sekian. Nah untuk mempermudah kita tinggal menyorot sel itu, kemudian menekan Ctrl C ya, Ctrl dengan huruf C, kemudian kita sorot yang ini, kemudian kita tekan Ctrl dan huruf V, Ctrl V. Nah seperti itu ya. Jadi kita tahu bahwa untuk rata-rata untuk pertanyaan nomor 1 adalah 3,5, rata-rata untuk pertanyaan nomor 2 adalah 3, rata-rata untuk pernyataan nomor 3 adalah 2,71 dan sebagainya. Semuanya kita ketahui dengan menghitung average-nya atau mean-nya ya. Kita perhatikan sekarang setiap mean-nya ya. Jadi 3,57 kemudian 3 dan sebagainya, ini bermakna apa? Nah kita akan kembali ke sheet yang pertama tadi untuk menentukan apa makna atau apa kategori dari setiap mean yang kita dapatkan ini. Jadi misalnya 3,57 ini akan kita arahkan ke sini. 3,57 itu ada pada rentang ini ya kan, atau ada pada rentang setuju. Jadi kita bisa mengatakan bahwa rata-rata dari para responden memilih kategori setuju ya, karena min-nya jatuh pada interval ini ya. Kemudian kita lanjutkan dengan yang pernyataan nomor 2, itu min-nya 3. Ini apa artinya? Kategori mana yang sesuai? Yang kita kembali ke intervalnya tadi. Kategori 3 itu berarti masuk ke sini ya kan, berarti dia rata-rata netral atau tidak tahu ya. Kemudian kita kembali ke sini, berikutnya adalah 2,71. Nah 2,71 ini masuk ke kategori mana? Kita kembali ke intervalnya tadi. 2,71 juga masih masuk ke netral atau tidak tahu. Jadi rata-ratanya adalah netral atau tidak tahu ya. Berikutnya 3,57. Ini masuk kategori mana? Kita masuk kembali ke sini. 3,57 itu ada pada range yang ini, artinya rata-ratanya setuju ya kan. Kemudian yang terakhir 3 sama dengan ini, yaitu netral atau tidak tahu karena dia jatuh di interval ini ya. Jadi demikianlah bagaimana kita berangkat dari hasil mean ke kategori-kategori yang tadi sudah kita tetapkan di intervalnya. Nah, cara yang lain atau cara tambahan yang juga harus dilakukan ketika kita menganalisis hasil dari Likert scale adalah menentukan mode-nya. Apa itu mode? Mode adalah pilihan yang paling sering keluar, pilihan yang frekuensinya paling tinggi, pilihan yang paling sering dipilih oleh responden ya. Jadi untuk ini kita tinggal saya perlihatkan rumusnya di sini ya. Nah seperti itu. Jadi kita bikin tanda plus, kemudian kata mode, karena seperti tadi kita sorot kolom di mana kita akan menentukan mode-nya. Jadi di sini C5 sampai C11 ya. Ini
Kalau kita lihat C5 sampai C11 ya. Begitu kita tekan, maka kita akan mendapatkan 4 di sini adalah mode-nya. Jadi ini adalah pilihan 4 ya, yaitu setuju. Itu dipilih paling banyak oleh para responden. Ini kalau kita lihat betul kan ya, 4-nya dipilih 3 kali ya, 3 kali. Sementara pilihan 3 cuma 2 orang, pilihan 5 cuma 1 orang, pilihan 2 cuma 1 orang ya. Jadi mode-nya atau yang paling banyak dipilih adalah pilihan 4 atau setuju. Kita lakukan hal yang sama berikutnya untuk kolom-kolom berikutnya sehingga ketemu seperti ini. Ini berarti yang paling banyak dipilih adalah pilihan kelima, ini pilihan keempat, yang setuju dan juga setuju, ini juga setuju, dan ini yang netral. Oke. Nah, kita menggunakan kedua hal ini atau kedua parameter ini untuk menggambarkan hasil dari Likert scale. Ya, jadi harus ada mean-nya, rata-ratanya, dan harus ada mode-nya. Nah, apa beda keduanya? Mean itu menunjukkan rata-rata pilihan dari para responden. Mean, rata-ratanya. Tetapi mode itu menunjukkan mana yang paling banyak dipilih oleh responden. Dengan kata lain kita menyatakan kalau untuk pernyataan yang pertama tadi, yaitu menurut saya budaya Jawa tidak menarik, itu sebagian besar responden mengatakan setuju bahwa budaya Jawa itu tidak menarik ya. Demikian juga seterusnya dengan mode-mode yang lain. Nah, memang ada beberapa buku yang menyarankan bahwa untuk Likert scale itu sebenarnya datanya bersifat ordinal ya, bukan data interval. Yang ini akan saya jelaskan di video berikutnya, tapi asal diketahui saja untuk data ordinal itu sebenarnya tidak masuk akal kalau dihitung mean-nya, karena penghitungan mean atau rata-rata itu hanya bermakna kalau datanya interval. Data interval itu seperti misalnya skor tes atau berat badan seseorang, karena masing-masing interval dari satu angka ke angka lainnya itu sama dengan dua angka yang lain. Jadi misalnya jarak antara mereka yang berbobot 40 kilo dengan mereka yang berbobot 50 kilo, yaitu 10 kilo kan bedanya, itu sama jaraknya dengan orang yang berbobot 90 kilo dan 100 kilo. 90 dan 100 kan juga bedanya 10 kilo ya. Jadi intervalnya sama. Ya, itu adalah sifat dari data interval. Tapi sebenarnya data dari Likert scale bukan seperti itu. Bukan interval seperti itu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa jarak antara yang setuju dengan sangat setuju itu sama dengan yang netral dan tidak setuju. Nah, tidak bisa dikatakan seperti itu. Oleh karena itu sebenarnya penghitungan mean itu sebenarnya agak aneh kalau dipaksakan untuk Likert scale. Ya, tapi ada juga buku lain yang mengatakan bahwa sebenarnya boleh-boleh saja ya dengan asumsi tertentu bahwa jarak dari setiap pilihan itu sama ya. Nah, yang lebih kuat lebih meyakinkan adalah mode-nya. Kalau mode-nya ini memang bisa diterapkan untuk data ordinal. Jadi dengan kata lain masuk akal kalau kita menerapkan mode untuk hasil dari Likert scale. Nah, supaya aman bagaimana? Ya kita pakai dua-duanya ya. Mean-nya kita hitung dan mode-nya juga kita tentukan. Oke? Baik. Ya, jadi itu adalah sekilas tentang bagaimana kita membuat Likert scale dan bagaimana kita menghitung hasil analisisnya. Bagaimana kita menentukan skornya, menentukan intervalnya, dan menentukan mean serta mode-nya. Kiranya tips ini cukup membantu. Sampai jumpa di episode mendatang.